Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Abdurrahman, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ciamis, SMKN Negeri 1 Raja Desa. Dalam kesempatan ini, dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan ke-10, yang terhormat Bapak Carhadi SPD MM sebagai fasilitator dan Ibu Herlina sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus di sini, yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Selanjutnya, kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kemudian, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dan yang terakhir, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Masih dalam kegiatan pemantik, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda atau education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George William Friedrich Hegel. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tuntutan tugas LMS, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 membuat koneksi antar materi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana koneksi antar materi ini saya ditugaskan untuk mengaitkan materi-materi sebelumnya yang sudah saya pelajari di LMS, Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 10 yaitu dari modul 1, modul 2, hingga modul 3.1. Membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat. Dalam tugas ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dibahas oleh saya satu persatu. Berikut adalah rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 dengan materi sebelumnya. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jawaban: tentu mari kita kembangkan pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan aplikasinya dalam konteks pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai guru. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan implikasinya pada peran guru, semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani adalah lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah sebuah pedoman hidup yang mencerminkan pandangan mendalam Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kepemimpinan ketika dikaitkan dengan modul 3.1. Semboyan ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi guru dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Ing ngarso sung tolodo, di depan menjadi teladan. Sebagai guru, guru adalah sosok yang selalu berada di garis depan setiap tindakan. Kata-kata dan sikap guru menjadi panutan bagi murid. Teladan yang baik akan menginspirasi murid untuk bertindak sesuai
nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dalam pengambilan keputusan, ketika membuat keputusan, guru harus menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Misalnya, jika guru harus memilih antara menyelesaikan materi pelajaran dengan cepat atau memberikan waktu lebih banyak untuk diskusi yang mendalam, pilihan yang berpihak pada pemahaman mendalam akan menjadi teladan bagi murid untuk menghargai proses pembelajaran. Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun motivasi. Sebagai guru, guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu membangkitkan semangat belajar pada murid. Motivasi yang kuat akan mendorong murid untuk terus berusaha dan mencapai potensi terbaiknya. Dalam pengambilan keputusan, guru dapat melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan ruang untuk berpartisipasi, murid akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Hal ini akan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan berkembang. Tut Puri Handayani di belakang memberi dukungan. Sebagai guru, guru berperan sebagai pendukung bagi setiap murid. Dukungan yang diberikan dapat berupa bimbingan, dorongan, atau bahkan hanya sekedar mendengarkan. Dalam pengambilan keputusan, ketika murid menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan, guru harus siap memberikan dukungan. Dukungan ini dapat berupa bantuan dalam menganalisis situasi, memberikan alternatif pilihan, atau membantu murid menemukan solusi yang terbaik. Kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Di dalam nilai-nilai kebajikan, pengambilan keputusan kita menjadi lebih bijaksana. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli yang sejalan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan akan terwujud dengan sendirinya. Nilai-nilai luhur ini menjadi landasan kokoh yang menjamin setiap keputusan yang kita ambil tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Tanggapan, coaching telah melengkapi kami dalam keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan secara efektif. Pertanyaan-pertanyaan dalam coaching membantu kami menggali lebih dalam setiap opsi, sehingga keputusan yang diambil lebih bermakna dan sesuai dengan konteks. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Tanggapan, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada dilema etika. Dengan memahami emosi diri, mengelola stres, dan memiliki empati terhadap orang lain, guru dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana dan berdampak positif bagi semua pihak. Pendekatan yang mindful, di mana guru secara sadar mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensinya, semakin memperkuat pentingnya aspek sosial emosional dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima,
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Tanggapan. Kemampuan untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral adalah keterampilan penting bagi seorang guru atau pemimpin pembelajaran. Dilema etika yang melibatkan pertentangan antara dua nilai yang sama-sama benar membutuhkan pertimbangan yang mendalam dan bijaksana. Sebaliknya, bujukan moral yang melibatkan pilihan antara benar dan salah seringkali memiliki jawaban yang lebih jelas dengan mengandalkan nilai-nilai kebajikan yang telah tertanam, serta melakukan analisis terhadap aspek legal dan etika. Seorang pendidik dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, baik dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tanggapan. Penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai etika, dampak terhadap semua pihak yang terlibat, serta potensi risiko dan manfaat. Keputusan yang diambil secara bijaksana akan meminimalkan konflik, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tanggapan, dalam konteks sekolah kami, pengambilan keputusan terkait dilema etika seringkali dihadapkan pada tantangan logistik dalam melibatkan semua wali murid. Keterbatasan waktu dan sumber daya membuat sulit untuk mengumpulkan seluruh wali murid, terutama untuk membahas isu-isu yang bersifat mendesak. Akibatnya, muncul paradigma baru yang menempatkan komite sekolah sebagai representasi antara suara wali murid dalam pengambilan keputusan. Meskipun pendekatan ini dianggap lebih efisien, namun perlu dipertimbangkan juga potensi adanya kesenjangan antara pandangan komite sekolah dengan pandangan seluruh wali murid. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dalam upaya memerdekakan murid, pengambilan keputusan yang berpihak pada murid menjadi sangat krusial. Dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kesetaraan, dan empati, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu wujud nyata dan komitmen kita untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa. Dengan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatannya masing-masing, kita tidak hanya meningkatkan prestasi belajar, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan hidup yang relevan untuk menghadapi masa depan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tanggapan, sebagai guru dan pemimpin pembelajaran, kita memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan siswa. Setiap keputusan yang kita ambil, baik di dalam maupun di luar kelas, memiliki dampak yang signifikan terhadap mereka. Dengan konsisten menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi role model yang baik, tapi juga mengajarkan siswa pentingnya integritas, tanggung jawab, dan empati. Dengan mengadopsi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, kita dapat membekali siswa dengan alat yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang bijaksana
dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka. Yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul-modul dalam program pendidikan calon guru penggerak saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang koheren dalam upaya memerdekakan siswa. Konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi bagi praktik pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan membekali diri dengan keterampilan coaching, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung pertumbuhan setiap siswa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mempersiapkan siswa untuk meraih prestasi akademik, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan hidup yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di model ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Modul 3.1 telah memperluas pemahaman saya tentang pentingnya pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pendidikan. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dilema etika serta menerapkan model 439 akan sangat membantu saya dalam menghadapi tantangan yang kompleks di dunia pendidikan. Dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan, saya dapat mengambil keputusan yang tidak hanya adil dan bijaksana, tetapi juga menginspirasi siswa untuk bertindak secara etis. Model 439 memberikan saya alat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini pemahaman saya terhadap 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan uji keputusan. 4 paradigma pengambilan keputusan antara lain: 1. Individu lawan individu. Yang kedua, rasa kebenaran lawan rasa kesetiaan. Yang ketiga, rasa keadilan, rasa kasihan. Dan keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau bersinggungan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar lawan salah atau uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang ada di luar dugaan menurut saya selama ini dalam mengambil sebuah keputusan hanya terletak sejauh mana keputusan kita bisa diterima oleh semua pihak dan dapat memberikan dampak positif buat kemajuan ke depannya tanpa sebuah alur proses penyelesaian pengambilan keputusan. Yang ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1, saya merasa kesulitan dalam menghadapi situasi yang melibatkan dilema etika. Saya cenderung mengandalkan intuisi atau pertimbangan jangka pendek dalam mengambil keputusan.
Namun setelah mempelajari model 439, saya menyadari pentingnya memiliki kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis situasi yang kompleks. Model ini telah membantu saya untuk berpikir kritis dan mengembangkan berbagai perspektif dan mengambil keputusan yang lebih baik. Saya sangat berterima kasih atas pemahaman yang telah saya peroleh dari modul ini karena telah memberikan saya alat yang berharga untuk menghadapi tantangan hidup. Yang ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Tanggapan. Sebelum mempelajari modul 3.1, saya seringkali merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang kompleks. Namun, setelah mengikuti modul ini, saya merasa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan. Saya kini dapat mengambil situasi dengan lebih objektif, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut. Selain itu juga, saya merasa lebih siap untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan rekan sejawat, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Kemudian yang ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Tanggapan, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk membuat pilihan sulit. Modul 3.1 telah memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai, dapat menganalisis situasi dengan lebih objektif, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Saya yakin bahwa setiap individu, terutama pemimpin, akan sangat terbantu dengan mempelajari modul ini. Terima kasih. Koneksi antar materi ini semoga banyak bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi orang lain yang mendengarkan atau yang menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.